Kita ngomongin perang ya. Banyak yang cinta damai, tapi perang makin ramai. Sekedar informasi awal, perang sudah ada sejak lama, bahkan sejak zaman prasejarah. Bukti paling awal yang menunjukkan adanya perang adalah kuburan Mesolitik di Jebel Sahaba yang berusia 14.000 tahun. 45%-nya terisi oleh kerangka manusia yang menunjukkan kematian sadis. Sementara itu, aktivitas militer dimulai sekitar 5.000 tahun yang lalu semenjak berdirinya negara-negara. Lalu ada penemuan bubuk mesiu, diiringi dengan percepatan teknologi yang mendorong terjadinya perang modern. Menurut Conway W. Henderson, sebuah sumber mengklaim ada 14.500 perang yang terjadi antara abad 3.500 sebelum Masehi hingga abad ke-20. Perang-perang itu merenggut 3,5 miliar nyawa dan menyisakan hanya 300 tahun kondisi damai. Perang Dunia Kedua yang terjadi pada tahun 1939 hingga 1945 menjadi perang paling mematikan sepanjang sejarah manusia, dengan korban tewas sekitar 60-85 juta. Wow. Sementara itu, perang yang paling merusak adalah Perang Paraguay. Pada tahun 2003, Richard Smalley mengidentifikasi bahwa perang adalah problem ke-6 dari 10 problem terbesar hingga 10 tahun mendatang. 10 tahun telah kita lewati. Meski demikian, perang masih tetap jadi salah satu ancaman bagi peradaban manusia. Perang memberikan dampak buruk jauh dari apa yang bisa kita bayangkan. Mulai dari kerusakan infrastruktur, kelaparan, emigrasi dalam skala besar, dan tindakan penganiayaan terhadap tahanan. Penduduk di daerah perang juga tidak luput menjadi korban, seperti menjadi korban kejahatan genosida. Sementara mereka yang selamat dapat mengalami dampak psikologis karena perang. Perang juga mengurangi kualitas hidup dan memperburuk kondisi kesehatan. Konflik berskala medium dengan korban tewas sebanyak 2.500 dapat mengurangi angka harapan hidup sebesar 1 tahun, meningkatkan kematian bayi sebesar 10%, dan malnutrisi sebesar 3,3%. Setelah perang selesai, negara yang kalah terkadang harus membiayai ongkos kerusakan akibat perang kepada negara yang menang. Di beberapa kasus tertentu, sebuah wilayah bahkan harus diberikan kepada negara pemenang. Lalu, kenapa perang terjadi? Pertanyaan ini sudah ditanyakan sejak lama. Walau kerusakan yang ditimbulkan sangatlah besar, banyak kelompok, negara tetap berperang. Kenapa demikian ya? Perang biasanya disebabkan oleh beberapa sebab yang rumit dan kompleks. Lebih rumit dari kisah cintamu. Paul Gottman membagi sebab perang menjadi 8 penyebab utama, yaitu keuntungan ekonomi, keuntungan teritorial, agama, nasionalisme, balas dendam, perang sipil, perang revolusi, dan perang defensif. Ekonom Francis Stewart tahun 2002 mengatakan kalau insiden perang telah meningkat sejak tahun 1950. Perang seringkali memiliki dimensi budaya yang berkaitan dengan etnis atau agama. Namun, ekonomi selalu menjadi penyebab dasarnya. Akar penyebab yang utama meliputi kesenjangan politik, ekonomi, dan sosial, kemiskinan ekstrim, ekonomi yang tidak berkembang, pelayanan pemerintah yang buruk, tingginya pengangguran, degradasi lingkungan, dan angka pendapatan individu. Hingga saat ini, ada perang yang masih berlangsung. Dan sebenarnya kita tengah dihadapkan pada situasi perang yang lain, yaitu perang melawan virus corona. Seperti perang lainnya, jutaan orang di berbagai belahan dunia telah tewas karena COVID-19. Berbagai sektor terkena imbasnya. Mungkin termasuk kamu juga ya. Banyak orang yang menginginkan perang untuk berhenti, sehingga kita bisa fokus terhadap penanganan COVID-19. Di beberapa kasus, ini terjadi dan ketegangan segera berhenti. Tapi terkadang,
wabah seperti COVID-19 justru memperburuk situasi wilayah perang. Antonio Guterres, Sekretaris Jenderal PBB, mengatakan harus ada gencatan senjata global segera di seluruh penjuru dunia untuk membantu menghentikan virus corona. Ini dimaksudkan untuk mengurangi dampak virus corona di negara-negara yang mengalami perang. Namun, Antonio juga berharap gencatan senjata jangka pendek bisa mengarah pada kesepakatan perdamaian permanen. Banyak orang dan pemerintah yang setuju dan mendukung ide ini. Lebih dari 2 juta orang telah menandatangani petisi untuk gencatan senjata. Di beberapa daerah, perang telah dihentikan, setidaknya untuk saat ini, seperti di Sudan, Filipina, Kolombia, dan Thailand. Namun, ini tidak terjadi di semua wilayah perang. Meski orang-orang telah meminta agar gencatan senjata segera dilakukan, perang sudah jelas akan memperburuk penyebaran virus corona. Sangat disayangkan, perang tidak semudah itu dihentikan. Padahal, perang membutuhkan biaya yang sangat mahal. Artinya, dana untuk rumah sakit, dokter, dan perawat untuk menangani virus corona semakin sedikit. Jika sebelumnya rumah sakit harus berjibaku dengan pasien perang, kini bebannya bertambah dengan pasien virus corona. Konflik, ketidakamanan, institusi yang lemah, dan akses yang terbatas pada keadilan tetap menjadi ancaman besar bagi pembangunan berkelanjutan. Jumlah orang yang melarikan diri dari perang, persekusi, dan konflik melebihi 70 juta pada tahun 2018. Tingkat tertinggi yang dicatat oleh Badan Pengungsi PBB, UNHCR, dalam hampir 70 tahun. Di sisi lain, pada 2019, PBB melacak ada 357 pembunuhan dan 30 penghilangan paksa para pembela hak asasi manusia, jurnalis, dan serikat buruh di 47 negara. Dan kelahiran sekitar 1 dari 4 anak di bawah usia 5 tahun di seluruh dunia tidak pernah dicatat secara resmi. Karenanya, mereka kehilangan bukti identitas hukum yang penting untuk perlindungan hak-hak mereka dan untuk mendapat akses terhadap keadilan dan layanan sosial. Mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, memberikan akses keadilan bagi semua, dan membangun lembaga yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan adalah hal yang harus dan mendesak untuk dilakukan. Sebagaimana disebutkan dalam tujuan pembangunan berkelanjutan ke-16, yaitu perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. Setiap orang berhak bebas dari rasa takut, dari segala bentuk kekerasan, dan merasa aman dalam menjalani hidup, apapun etnis, keyakinan, atau orientasi seksual mereka. Lalu, apa yang perlu dilakukan? Pemerintah, masyarakat sipil, dan komunitas harus bekerja sama untuk menerapkan solusi jangka panjang. Kebebasan untuk mengapresiasikan pandangan secara pribadi dan di depan umum harus dijamin. Lembaga nasional dan lokal harus bertanggung jawab dan harus memberikan layanan dasar kepada masyarakat secara adil, tanpa ada praktik suap. Menggunakan hak kita untuk mengawasi pejabat yang kita pilih. Menggunakan hak kita untuk memperoleh informasi. Menghargai dan menghormati perbedaan. Jika tidak, entah apa yang akan terjadi nanti. Mau baca artikel kami yang lainnya? Kunjungi padana.id dan jangan lupa untuk follow media sosial kami ya.